kalau saya refresh kembali gitu ya, teman-teman ketika melakukan sebuah penelitian gitu ya, ya, maka yang dilakukan teman-teman itu adalah, tulisan saya nggak kelihatan di monitor ya, coret-coretan saya. Oh oke, nge-lag. Nih ya, penelitian itu adalah sebuah proses di mana kita menjadi bagian dari sebuah ekosistem pengetahuan. Jadi asumsinya, ini tak dudukkan dulu nih soal penelitian. Asumsinya adalah teman-teman ketika menjadi bagian dari sebuah ekosistem pengetahuan, sekecil apapun kontribusi yang teman-teman lakukan, itu akan membawa perubahan, akan membawa kita ke dalam sebuah penjelasan yang lebih baik. Ya. Contoh sederhana begini. Temuan teknologi hari ini dan semacamnya itu bukan karena kontribusi satu atau dua orang, tapi kontribusi dari banyak orang di dalam bagian-bagian dari sejarah itu, yang bisa jadi sangat kecil, tetapi kecil itu kemudian menutup kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat misalnya yang muncul di permukaan kayak pengetahuan hari ini misalnya, munculnya globalisasi, katakanlah begitu ya, kalau di sini ada teman-teman HI, munculnya globalisasi itu tidak serta-merta hanya karena Columbus berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan berkeliling dari barat terus muncul di timur Inggris gitu. Tidak sesederhana itu. Columbus bisa mengelilingi dunia itu bisa jadi karena kontribusinya tukang kayu. Karena kalau nggak ada tukang kayu, nggak akan ada orang yang buat kapal. Tapi tukang kayu dari dulu juga ada, tapi kenapa baru ada? Jangan-jangan ada kontribusi-kontribusi yang lain. Mungkin kontribusi pembuat lensa. Karena dengan adanya lensa, maka orang bisa membuat alat-alat lebih detail. Yang mungkin pembuat lensa itu awalnya hanya iseng-iseng, gosok-gosok batu bening, terus kemudian ternyata bisa membuat apa yang dia lihat menjadi besar, dan kemudian itu melahirkan kompas, melahirkan jam, dan semacamnya. Artinya, jangan-jangan pengetahuan itu adalah proses yang ada kontribusi besar dari banyak orang, gitu. Termasuk orang-orang iseng, termasuk orang-orang yang kurang kerjaan dan semacamnya. Nah, sama dengan ketika kita sedang ingin melakukan riset. Jadi riset itu jangan maknanya itu didistorsi menjadi hanya persoalan administratif. Nah, ini yang salah. Ya. Penelitian atau skripsi dan itu didistorsi menjadi sesuatu yang sifatnya administratif. Apa? Syarat lulus S1. S1. Kenapa penting lulus S1? Supaya dapat gelar atau ijazah. Ijazah ini buat apa? Buat cari kerja. Nah, kalau ini di dalam benak kita, maka kata Marx ini adalah alienasi perguruan tinggi atau alienasi pendidikan tinggi. Di mana pendidikan tinggi kita itu hanya untuk soal-soal administratif. Maka dengan adanya pelatihan yang dilakukan Mas Rizky hari ini, itu kita mengembalikan esensi perguruan tinggi ke dalam esensinya sebagai bagian dari sebuah ekosistem pengetahuan yang memberikan kontribusi sekecil apapun. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa memahami ini. Saya perlu mendudukkan ini agak luas dulu karena nanti ada hubungannya dengan literatur review yang mau kita bahas. Nah, literatur review itu sebenarnya kan memahami dulu tuh alam semesta yang sedang ingin kita pelajari. Setelah itu kita mengecilkannya ke dalam area yang kita bisa pahami, yang bisa kita kontribusikan nantinya. Sekecil ini. Nah ini jadi kalau skripsi bab 2 itu bukan hanya syarat, bukan hanya sekedar syarat saja. Sekedar syarat terus kemudian tidak seperti itu, tapi ada memiliki fungsi yang lebih dalam. Oke. Sekarang tolong mic-nya dihidupkan. Saya mau mic-nya saja. Saya mau
ini bisa melakukan survei enggak? Bisa survei enggak ya? Oh, enggak bisa ya. Pak Rizky ini enggak bisa survei ya? Di grup. Itu kayaknya enggak bisa, Pak. Padahal itu punyanya Visip. Enggak bisa ini ya. Visip. Wah, ini versi murah ternyata. Oke. Kalau gitu saya pengen chat aja kalau gitu ya. Yang tadi itu saya share buku itu, jadi simak hati-hati. Kalau nanti nggak berguna sekarang, nanti S2 berguna itu ya. Oke, pertanyaan saya yang ada di layar. Apa itu kajian literatur yang selama ini Anda pahami? Ayo, silakan di chat. Apa itu literatur review? Coba saya kasih waktu 2 menit dulu. Silakan, ngetik semuanya. Saya tak sambil minum kopi. Karena hari ini akan saya ajak latihan sampai tenis-tenisnya. Sampai cara nulisnya. Karena itu penting. Ternyata problemnya setelah saya amati, banyak teman tuh mulai sampai nulisnya. Silakan, di chat diisi. Saya tunggu. Loh, kok belum ada? Ini enggak aneh chatnya. Ayo, apa literatur? Yang di benak sekalian aja. Ya, yang di benak kalian aja. Yang selama ini kalian pahami saja. Justru nanti kalau ada yang belok-belok itu yang pengen kita luruskan. Ayo lanjut, yang lain. Ayo. Apa sih yang kalian tahu? Apa sih yang kalian anggap? Apa sih yang kalian ini? Atau jangan-jangan nggak ngetik itu karena ya nggak tahu sama sekali. Apa ya Pak ya? Baru denger kayaknya. Wah repot ini kalau baru denger. 1, 2, 3, 4. Ini berapa? Oh lumayan. Oke. Ayo, saya ini secara umum. Biar saya tahu preferensinya seberapa. Nggak ada salah benar, ini tebakan, jenenge tebakan yes. Mak. Berhadiah lah ya, tebak-tebak berhadiah ini. Tinjauan komprehensif dari oke, saya bacain sekilas ya. Ada yang bilang ini adalah unsur kebaruan dari hasil penelitian sebelumnya. Boleh. Kemudian berkait kajian terdahulu. Terus kritis. Terus penelitian terdahulu, mencari gap penelitian. Kita iso kabeh gitu ya. Mengerucutkan masalah dari umum menjadi spesifik. Wes, ini mengerucutkan masalah. Memahami hasil temuan penelitian dan berusaha mencari gap, ya, mencari dan mengulas hasil karya ilmiah terdahulu yang mirip temanya dengan mirip temanya. Tinjauan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik literatur merupakan proses dilakukan menarik benang merah. Waduh, ono benangi barang ya. Beberapa artikel review terkait dengan masalah yang sama, jadi dengan membandingkan satu artikel dengan lain. Dicari benang merah, wes benang merah. Mengkritisi penelitian terdahulu. Cuman ini aja nih. Oke.
Apa yang disampaikan teman-teman di sini sudah mulai benar, nyerempet benar ya. Literatur review. Jadi literatur review itu memang adalah kerja iki ono riset, ini ada riset ya, ada riset dibaca semua terus dijupuk apa namanya? Ada yang ngomong benang merah, ada yang kritis, ada yang gap reviewnya, gap penelitiannya dan semacamnya. Nah. Oke, lumayan berarti. Enak nih kalau saya dapat mulai paham. Nah, tetapi, nah ini ada ya perlu tetapinya ini. Ada banyak sekali common perception atau common mistake di dalam memahami apa namanya literatur review. Sebentar, saya kasih contoh. Contoh ini saya ambil di skripsi yang sudah A di prodi pemerintahan, ya sudah A, tapi A-nya itu karena kasihan, ya karena dosen itu tidak mesti ngasih A itu karena nilainya memang bagus, ya ada A nilai kasihan, karena kasihan sama kalian, gitu. Kalau kalian sekolah di UGM misalnya, Universitas Gadjah Yana Malang, gitu ya, itu nilainya AAAA. Nanti kalian BB ya, naik masuk kerjaan nanti susah. Makanya karena kasihan terus akhirnya dosennya mengupgrade jadi A semua, gitu ya. Biasanya kalau sama swasta itu nilainya malah kumlot kan, nilainya 4 bulet dan semacamnya, IPK-nya 4 bulet dan semacamnya. Asal masuk rajin gitu ya, daripada itu terus akhirnya. Nah, tetapi ini tidak sehat bagi penelitian. Artinya nanti tadi seperti saya bicarakan di awal, kita tidak memberikan kontribusi apapun kecuali memberikan Anda ijazah. Nah, itu bahaya bagi perkembangan pengetahuan apalagi di Indonesia. Nah, oke, mari kita periksa. Ini adalah contoh, saya nggak nulis orangnya ya, aman ya. Adalah contoh literatur review yang dibuat oleh kakak kelas Anda yang dapat nilai A. Mesti kayak gini ya. Nah, kalian kalau lihat skripsi di fisik kayak gini bukan? Penelitian terdahulu, judul, jenis penelitian, hasil. Ya, kayak gini. Shit. Wah, cukup iki wis. Yes, ya. Dibuat yang penting ada tabelnya. Ya, habis itu baru diterangin. Semua penelitian menuliskan paparkan di atas merupakan skripsi dan penelitian terkait dengan inovasi. Wes. Bla bla bla. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesamaan. Oh, gitu-gitu ya dah. Dan semacamnya. Ini lihat, literatur review-nya cuman 1, bahkan 1 halaman nggak ada ini. Ya kan? Yang panjang tabelnya. Wih, ini triknya kan gitu. Gitu. Terus tabelnya sengaja dibuat begini, nggak kayak gini. Ini trik mahasiswa lah. Kalau dibuat gini kan, ini, gitu, halamannya berkurang. Ngapal rek aku rek, jadi dosen belasan tahun, no. Gitu. Oh, nah, ini 1 halaman nggak ada. Literatur review-nya 1 halaman nggak ada. Nah, padahal literatur review itu adalah kanonnya, adalah kuncinya. Kita bisa memahami, kita berada di mana dan memahaminya ada di mana. Nah, dalam literatur review ini lihat nih. Tadi saya sampaikan, ya, dalam literatur review ini bukan hanya sekedar tabel. Bukan hanya sekedar tabel. Ya. Saya tanya sekarang ke Anda, tolong dijawab di chat. Boleh tidak kajian pustaka literatur review tanpa tabel? Boleh enggak? Dijawab. Yo. Boleh Pak, boleh Pak.
Seharusnya tidak menggunakan tabel, Pak. Bolah malah Anissa. Seharusnya tidak menggunakan tabel, Pak. Ayo, boleh. Sekarang saya tanya. Ini yang setahu saya tahu ya. Saya tanya. Pernah nggak kalian menemukan skripsi kakak kelas Anda, khususnya yang pemerintahan, karena saya tahunya skripsi yang pemerintahan, yang tidak ada tabelnya? Pernah nggak? Kajian pustakanya tidak ada tabelnya. Belum pernah. Artinya apa? Ada semua, ya toh? Lah, itu masalahnya. Nah, memang ternyata kajian pustaka itu memang nggak harus ada tabelnya. Tadi bahkan ada yang bilang malah salah yang tabel. Enggak salah sih, tapi tidak harus ada. Sangat jarang bahkan sebenarnya menggunakan tabel. Sangat jarang. Untuk kalau Anda cari tesis atau disertasi gitu sangat jarang. Kecuali ada urgensinya. Kemudian kita membuat tabel. Ya. Nah, tetapi di sini tabel dan tabelnya mesti begini. Judul, jenis penelitian, hasil. Nah, wis ngono tok. Ya, nah itu adalah common mistake yang pertama. Balik lagi. Kedua, lihat problemnya adalah, itu salah share. Problem kedua adalah mana tadi? Ini ya. Oke. Problem kedua adalah melihat bahwa literatur review itu adalah rangkuman. Oh, ini kan rangkuman. Iya kan? Kayak merangkum janjane, dan ini ada 5 karena dosennya bilang minimal 5 literatur review. Akhirnya yang dibuat minimal. Seharusnya dengan minimal literatur review 5, nilainya juga minimal seharusnya. Ya toh? Oh, pemilih minimal. Ya, nilai minimal itu hanya orang yang sariawan, kebutuhan vitamin C-nya kurang sehingga nilainya yo C gitu loh. Minimal gitu. Minimal kok diambil minimal lah. Ini juga masalah kedua. Jadi sudah rangkuman minimal lagi. Ya, kalau dosennya bilang 5. Loh, repot kira. Yang ketiga, problem ketiga. Ya. Problem ketiganya adalah sering menganggap bahwa literatur review itu hanya sekedar list jurnal, sekedar menunjukkan bahwa saya baca penelitian sebelumnya. Tidak, salah itu. Bukan hanya itu. Tapi sini adalah area brainstorming juga. Jadi listnya itu adalah argumen. Nah, satu lagi yang penting di dalam kajian literatur review adalah, coba kalau Anda lihat di sini, ya, ini kan betul-betul rangkuman ya. Kalau kamu perhatikan, lihat nih. Sedangkan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, ya, berarti ini menjelaskan ini. Dapat ya, tidak ada satupun yang berisi tentang argumen pribadi, pendapat atau opini dari si penulis. Nah, ini masalah. Jadi literatur review justru harus berisi tentang opini si penulis setelah dia melakukan proses pembacaan terhadap banyak hal. Nah, itu yang disebut sebagai literatur review. Jadi ada common mistake ya, ada common mistake dan Anda jangan terjebak pada common mistake yang sama nanti. Ya. Karena bahaya ya. Karena gini, kalau Anda nanti bagus di S1-nya ya, di dalam sini nanti S2 itu sambil tidur itu lulus dewe kan. Ya. Karena stock knowledge-mu wis cukup gitu loh. Setiap kali kamu baca sudah perspektifnya dalam perspektif yang benar. Sebentar dikonekkan dengan. Oke.
Ada agak nge-lag ya internetnya, sorry agak nge-lag kayaknya. Nah, jadi kembali lagi, kelihatan ini ya? Halo? Halo, Doha, kelihatan ya? Jadi problemnya adalah, sekali lagi, bukan sekedar rangkuman. Ya, no. Bukan sekedar mengisi tabel, apalagi ini. Ya, bukan sekedar list jurnal atau buku, bukan. Nah, apalagi ini, absennya argumen Anda. Ya, ini yang harus kita waspadai. Oke. Maka dari sini kita bisa mengatakan, saya tidak akan kajian literatur adalah, kemudian Anda mencatat, menghafal kajian literatur adalah. No, itu bukan cara mahasiswa belajar. Kita bukan sedang mengumpulkan definisi-definisi. Kita bukan sedang mengumpulkan adalah, bukan. Ya. Jadi Anda harus paham. Jadi kajian literatur itu apa? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kajian literatur itu sebenarnya adalah Anda ingin meneliti sesuatu yang bisa jadi ada orang lain yang pernah meneliti ini. Bisa jadi ada orang lain yang juga tertarik dengan isu ini dan pernah menuliskan sebelumnya. Nah, karena Anda ingin berkontribusi meskipun kecil terhadap proses pengetahuan, ya, maka Anda harus melakukan kajian literatur. Apa? Riset-riset sebelumnya. Riset-riset sebelumnya Anda ambil, Anda baca. Berapa banyak, Pak? Kira-kira berapa banyak? Apakah 5? Tidak, kawan-kawan. Semaksimal Anda bisa baca, semaksimal Anda bisa review. Nah, cuma nanti ada syarat-syaratnya, relevansinya dan semacamnya. Nanti saya ajarin pelan-pelan. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa ini harus dibaca semua? Tapi kemudian hanya disajikan dalam 3 lembar, 4 lembar, ya, karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Karena sudah ada orang yang melakukan penelitian yang sama dengan cara yang sama, tidak berbeda persis dengan apa yang kita lakukan. Ya, nah itu sia-sia Anda melakukan penelitian, tidak ada kontribusi apapun, ya kan? Atau apa yang Anda lakukan ternyata sudah konteksnya berubah. Wah, itu makanya ada beberapa syarat untuk membuat. Nah, dari sini setelah Anda membaca artikel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nah seterusnya jangan 5, nanti 5 mesti ini. Maka yang perlu Anda cari adalah gap pengetahuan atau knowledge gap, atau karena kita lebih spesifik disebut sebagai literatur research gap, atau karena yang kita baca adalah tulisan research. Jadi gap itu lebih kepada, nah nanti dibahas ya, lebih kepada gap pengetahuannya. Gap itu apa ya, jarak, kalau bahasa Indonesia nih ya, jarak pengetahuannya. Jadi kajian literatur itu, definisinya kayak apa? Rasane wae. Hari ini saya tidak sedang, nah, kayak kita sedang bercerita tentang kopi gitu loh. Saya gak cerita kopi ini kayak opo rasane kayak gini, susah. Lebih baik kita ngopi bareng. Nah, nanti tanpa kata-kata Anda akan paham. Maksudnya kopi ini kayak opo. Nah, kita sama. Nanti kita akan coba mengeksplor literatur review tanpa nanti sehingga setiap orang punya definisi sendiri-sendiri tentang kajian literatur review. Tetapi objek yang kita bayangkan sama. Nah, itu lebih penting, gitu. Daripada tak ajarin kopi adalah, kowe mbayang none pasti beda-beda. Tapi ketika kita minum kopi yang sama, gitu, terus kamu mendefinisikan beda-beda, tetapi yang kita bayangkan itu sama. Nah, gitu loh. Definisinya sama, rasanya itu sama. Nah, ini lebih penting daripada adalah. Saya nggak suka adalah gitu ya. Skripsi kok isinya adalah. Kekuasaan menurut A adalah. Politik menurut A. Lalu ini skripsi apa kamus gitu ya. Itu yang harus yang penting rasa. Nah, itu penting. Nah, nih penting nih.
ada beberapa hal yang perlu saya catatkan. Ya. Tujuan dari beberapa berikut adalah tujuan dari beberapa critical review. Saya tak ngoret-ngoret siji-siji. Kira untuk penting soalnya ya. Bentar, saya tak buat note baru aja. Oke. Sebentar. Ini sebentar. Oke. Oke. Saya tak wali ya. Oh, udah benar. Oke, papanya tak gedein dulu. Terus tujuan dari literatur review apa? Tujuan. Yang pertama, nah tadi ya adalah menyediakan stok pengetahuan. Bagi siapa? Bagi kita dan bagi pembaca. Maksudnya stok pengetahuan itu apa? Nah, ini menarik. Stok pengetahuan itu adalah supaya kamu bisa memahami sesuatu, maka kamu harus punya pengetahuan sebelumnya yang nanti membuat kamu bisa lebih akurat di dalam mendefinisikan sesuatu. Tapi ini nanti cara menyajikannya beda ya. Stok pengetahuan ini bagi kita ya, misalnya saya mau riset apa nih? Saya mau riset tentang Kota Malang gitu ya. Maka saya pribadi itu harus tahu, ini yang saya teliti ya, misalnya Malang itu yang saya teliti adalah perilaku politik masyarakat Malang. Ini yang saya teliti. Tapi stok pengetahuan kita itu harus lebih luas daripada apa yang kita teliti. Kenapa? Karena ada banyak hal kita bisa memahami lebih dalam tentang perilaku politik Malang dengan misalnya memahami budaya, iklim, memahami demografi, memahami ini itu yang berkaitan dengan masyarakat Malang sehingga mudah bagi kita untuk bisa memahami perilaku politik, ya sejarah, ya referensi dan semacamnya. Nah, bagi pembaca, stok pengetahuan itu juga penting supaya dia ngerti dengan apa yang sedang ingin kita bicarakan. Nah, pembaca itu juga ngerti gitu loh. Ya, pembaca itu ngerti dengan apa yang kita bicarakan. Jangan ngomongin Malang dulu, wah tentang Malang yang begini, begono, dia Malang aja belum tahu. Nah, oleh karena itu penting untuk mendudukkan secara teoritik Malang itu apa? Malang itu bagaimana? Nah, stok pengetahuan untuk pembaca. Cuman, nah ini beda ya. Yang kita tulis itu bukan stok pengetahuan untuk kita, tapi stok pengetahuan untuk pembaca. Jadi di dalam critical review, ini tolong dicatat nih, penting nih fatwa saya. Jadi di dalam critical review, tidak semua yang Anda tahu harus Anda tulis. Oke, ini problem peneliti baru. Semua yang dia baru tahu, dia tulis. Lah ya masalah. Kadang pembaca lebih tahu daripada Anda, apalagi dosennya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, yang Anda tulis itu hanya sekedar pembaca
itu memiliki bahan pengetahuan atau stok pengetahuan terhadap apa yang Anda sajikan nanti. Oke, clear? Oke. Dan yang kedua. Oh, ini baterainya habis kayaknya. Yang kedua, ini nanti dengan adanya literatur review, teman-teman nanti justru bisa menentukan batasan penelitian. Loh, kok bisa, Pak? Bukannya kalau kita makin baca nanti makin kemana-mana, makin banyak, makin melebar kemana-mana. Loh ya tidak dong. Justru ketika Anda membaca, nah yang Anda cari adalah gap research-nya. Gap research apa? Sesuatu yang bisa jadi belum dibaca oleh orang lain. Sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain. Dan kamu batasi, kamu hanya akan meneliti itu. Kalau yang lain tidak saya teliti, kenapa? Sudah ada yang meneliti. Gitu lah. Kalau yang lain tidak usah saya bahas, sudah ada yang bahas. Justru kenapa ini penting belum saya bahas. Oh, ya toh? Karena justru itu akan memberikan batasan yang semakin sempit. Gitu. Jadi tidak bisa critical review itu hanya sekedar sama temanya dan kemudian Anda contek. Nah, contoh yang skripsi tadi, yang juga standar literatur review-nya juga cuma skripsi. Nah, kekhawatiran saya kan gitu. Anda meniru literatur review yang ada di Perpus, yang beberapa A-nya kasihan, yang beberapa juga nilainya juga sebenarnya jelek. Jadi standar Anda KW-nya yang jelek gitu kan ya jadi lebih jelek gitu loh. Ya. Makanya nanti harus ini beneran. Nah, dengan Anda melakukan literatur review dengan tujuan critical review tadi, maka kemudian batasan penelitian itu akan semakin jelas. Justru dengan melakukan literatur review, Anda justru menentukan batasan-batasan penelitian Anda. Saya hanya akan meneliti di area ini, bidang ini saja, unit analisis ini. Kemudian dengan metode ini, sudah spesifik, sudah tahu. Kalau metode sana itu kok sudah dikritik bahwa kelemahannya metode A itu adalah begini, maka kemudian saya akan menutup penelitian, akan menyempurnakan penelitian itu. Contoh ya, salah satu riset tentang politik identitas Saiful Munjani misalnya. Itu pernah menjadi referensi saya untuk critical review terhadap politik identitas. Kelemahan dari misalnya ketika saya mengatakan kelemahan dari metode penelitiannya Saiful Munjani tentang identitas ketika dilakukan survei, terutama pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya arbitrer, seperti Anda lebih merasa sebagai orang Islam atau sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Jawa atau sebagai gitu-gitu ya misalnya ya. Maka pertanyaan itu kalau dilakukan secara kuantitatif akan tidak tepat, akan salah. Karena identitas itu sifatnya arbitrer. Bisa jadi sekarang karena saya ngajar Anda, ya saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai dosen gitu ya. Tapi nanti saya pulang ke pengajian ya saya sebagai orang Islam. Ya kan? Oh, nanti saya dengerin musiknya Didi Kempot, jadi saat itulah saya sebagai orang Jawa. Jadi identitas itu bisa switching dan berganti. Nah, maka penelitian yang saya tawarkan misalnya adalah deep interview atau metode lain selain kuantitatif yang itu lebih akan mengelaborasi tentang apa itu identitas. Nah, kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, ini sambil ngecas pensil soalnya. Yang ketiga adalah memetakan pemikiran. Jadi fungsi dari critical review Anda tahu peta-peta pemikiran. Satu kasus yang sama misalnya itu ternyata dibaca dengan metode yang berbeda, kemudian bisa jadi diterapkan di tempat yang berbeda, ini dan semacamnya, ini dan semacamnya. Ya. Tapi urgensinya ini yang harus Anda temukan nanti. Sehingga Anda bisa menemukan risetnya. Contoh sederhana ya, penelitiannya Alexis de Tocqueville, itu penelitian tahun
kuno banget, Paella, tentang civil society. Ya, dia meneliti bahwa di Amerika civil society-nya kuat begini dan semacamnya. Nah, kemudian Putnam setelah membaca penelitian itu menjadi tertarik. Wah, ini tertarik, ini menarik, teorinya apik banget menurut dia. Ini kayaknya cocok saya gunakan untuk membaca saya gunakan untuk membaca di Italia. Nah, akhirnya Putnam melakukan penelitian membaca gerakan civil society di Italia. Nah, itu kemudian melahirkan teori baru. Padahal teori awalnya sama dan mengalirkan fakta yang berbeda. Karena karakter masyarakatnya juga berbeda. Nah, peta pemikiran itu menjadi penting. Ya. Nah, maka di sini nanti kalau Anda sudah mengambil MPIP ya di dalam peta pemikiran itu bisa jadi peta paradigma. Ya, bisa peta paradigma. Bisa peta teori. Ingat, satu teori itu bisa jadi paradigmanya juga banyak. Ya. Sama-sama teori modernis, developmentalism modernis, itu bisa jadi perspektifnya beda antara misalnya siapa itu yang klasik Adam Smith, yang ini si Harold Domar beda lagi, Laswell beda lagi, Need Achievement. Padahal sama-sama perspektifnya mereka berada pada sebuah perspektif yang sama, yaitu modernis. Apalagi orang yang kontra dengan dia, yaitu yang dependensia, ya teori-teori dependensia. Nah, teori dependensia juga macam-macam. Ya. Nah, dari sini ketika kita melakukan literatur review, kita sedang melakukan proses pemetaan, kan kawan. Ya, proses pemetaan. Oke, that's the point. Itu tujuannya. Yang ketiga tujuannya, yang keempat tujuannya adalah menghindari repetisi. Supaya tidak terjadi perulangan. Tadi saya sudah sebutkan, sudah ada riset kok riset lagi. Caranya sama. Nah, itu repot. Ya. Itu repot, ya. Kemudian untuk ketika Anda sudah membaca banyak, Anda menemukan research gap-nya ketemu, maka Anda bisa menentukan, oh berarti riset ini belum selesai. Ya kan? Belum selesai. Maka Anda bisa merumuskan trajektori atau riset selanjutnya. Nah, justru kalau Anda sampai titik kesimpulan menemukan riset selanjutnya yang penting untuk diteliti setelah saya baca ini adalah skripsi saya, adalah riset saya. Nah, itu yang kemudian dahsyat. Oke, saya mute ya, Agustin ya. Kemudian, menentukan metode yang tepat. Ya, tadi saya contohin. Ya, ketika kita canggih, ketika kita tepat melakukan metode pemetaan literatur review, maka kita bisa membuat metode yang tepat. Kalau saya selesaikan dengan metode kuantitatif misalnya, akan ada problem ini. Maka saya selesaikan dengan kualitatif. Nah, nanti ada yang melakukan kualitatif dan kuantitatif, tapi ternyata kedua-duanya punya kelemahan. Wah, ini harus mixed method. Wah, gitu-gitu dan semacamnya. Ya, and so on and so on. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah refleksi kasus baru. Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Ini kira-kira catatannya ya. Kalau mau dirangkum, ya. Pertama adalah menyediakan stok pengetahuan, kemudian menentukan batasan penelitian, kemudian memetakan pemikiran, kelebihan, ya, dan juga kekurangannya. Menghindari repetisi, menentukan riset selanjutnya dari riset gap-nya, kemudian menentukan metode yang tepat, dan refleksi kasus baru. Oke, masih panjang kan kawan, santai. Nah, wah ini belum saya edit, nggak apa-apa. Oke. Apa itu research gap? Nah, ini menjadi menarik.
Research gap itu begini. Ini topik nih, topik penelitian kita. Orang yang sudah meneliti itu kita petain. Woi, ya, ada irisan, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Research gap adalah sesuatu yang bisa jadi belum dibahas. Ya, belum dibahas. Bisa jadi adalah ini, peta persamaan dan peta perbedaan. Dan ini bisa macam-macam. Intinya begini, kalau kita mau melihat dan menemukan research gap, research gap yang benar seperti apa? Tidak ada research gap yang benar. Research gap itu sangat terkait dengan pengetahuan, stock knowledge yang dimiliki oleh si peneliti. Ya, research gap biasanya disandarkan pada problem yang belum selesai. Katakanlah kalau sedang Anda meneliti tentang kemiskinan kelompok marginal di Kota Malang, misalnya ya, kita sedang meneliti itu apa sih problem kelompok marginal di Kota Malang. Kita pengen teliti, padahal mereka sudah banyak dikasih pelatihan, pemberdayaan dan semacamnya. Maka semua evaluasi terkait dengan isu ini kita analisis. Ternyata pernah, pelatihannya kurang, direvisi, tapi kemudian ada mengatakan penerapannya sudah dilakukan. Ternyata masih tetap dilakukan, tetap miskin. Nah, berarti kan ada yang miss. Nah, kenapa itu miss? Misalnya, ternyata setelah saya petakan, semua program itu hanya bersandar kepada perspektif ekonomi. Kemudian tidak bersandar pada faktor budaya, culture. Nah, ini akhirnya menjadi research gap, menjadi research obsession Anda, menjadi ini Anda. Ya, ada beberapa cara untuk menemukan research gap. Ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini, ya teman-teman, itu mostly teman-teman sih ngerti, tapi cuman ininya, eksekusinya kadang yang kurang pas di dalam menemukan research gap ya. Nah, oke. Saya lanjut aja. Nanti tahu gimana cara menemukan research gap setelah saya ajarin step by step untuk melakukan research ya. Ini lanjut ya. Nah, tahapan berikutnya, nah ya kalau ditanya ya, proses pembuatan literatur review kita mulai dari apa? Dari planning, catat, collecting, scanning, deepening, dan writing. Itu ya. Ini ala saya. Nanti kalau di buku lain kok ada beda, Pak? Ya, tidak ada formula khusus. Tapi this is my way. Ya, umumnya akan seperti itulah. Maksudnya tidak over spesifik juga. Pertama adalah planning. Anda harus merencanakan dulu. Anda itu mau riset apa? Topiknya itu apa? Harus clear dong topiknya. Nah, ini pertanyaan yang sering salah dari teman-teman ketika skripsi. Pak minta judul loh, skripsi kok judul kok diminta gitu. Ya, itu salah itu. Pertanyaannya aja salah gitu. Apalagi jawabannya, ya. Minta itu topik. Kalau Anda belum memiliki topik yang menarik. Tapi seharusnya sebagai mahasiswa yang sudah semester 6, 7, 8, topik itu ya mosok masalah aja
nggak punya gitu kan repot toh. Itu kayak kamu lagi bete gitu ya, itu susah itu. Kalau orang ditanya, kenapa kamu? Saya galau. Masalahmu apa? Nggak tahu, pokoknya galau. Nah, itu repot, orang yang ngasih solusi nggak bisa itu. Ya. Beda kalau kamu apa? Galau. Masalahmu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ketika seseorang bisa mendefinisikan masalahnya, seorang bisa mendeskripsikan masalahnya apa, ya sebenarnya 50% persoalannya itu selesai. Mau solusinya dia akan tahu sendiri karena dia bisa mendefinisikan masalahnya. Nah, kalau definisi masalahnya saya nggak tahu lah, itu masalah ya. Itu masalah. Masalah adalah ketika tidak bisa mendefinisikan masalah. Dalam hidup juga begitu kan ternyata. Ya. Nah, pertama maka kemudian tentukan dulu topik riset Anda. Idealnya, ini saya ngomong ideal dulu cara menentukan topik riset. Idealnya topik riset itu ditentukan oleh apa yang menjadi obsesi pengetahuan kita. Idealnya. Dulu zaman saya kuliah, ini jangan ditiru, dulu kuliah saya sangat lama, ya S1 saya sangat lama. Gitu. Makanya S2 saya sambil tidur-tiduran lulus. Gitu ya. Nggak ngoyo saya, karena sudah terlalu banyak stok knowledge-nya. Gitu. Tinggal kayak cari ijazah itu S2. Ya, lama karena dulu memang betul-betul adalah obsession pengetahuan kita. Saya baca banyak buku dari ini, termasuk agak obses dengan pengetahuan. Akhirnya saya merasa menemukan, wah, this is my final, ini adalah search of soul saya. Dan dari situ saya pengen meneliti pakai pendekatan poststrukturalisme yang waktu itu di UGM belum ada satupun tesis, disertasi, divisi itu yang ngomong tentang Foucauldian. Jadi agak sedikit gila. Tetapi tidak harus ikuti itu kalau Anda tidak ready untuk gila. Gimana mencari topik? Gampang. Cari topik itu bisa dari akses Anda. Mulailah dari akses. Oh, bapak saya itu ternyata adalah seorang kepala Bapeda. Sudah, saya akan meneliti soal policy di Kabupaten A. Dengan seperti itu nanti saya dapat data mudah. Kadang praktikal juga boleh. Ya, saya tidak terlalu menstandarkan yang obsession pengetahuan itu nantilah udah S2 S3 oke. Ya, atau desa saya terkenal sebagai desa wisata. Lah sudah diteliti aja. Orang yang justru paling tahu tentang desa Anda ya Anda lah gitu ya. Jadi bisa dari aksesnya. Bisa dari paling paham teori. Wah, coba kalau saya tanya ini ke Anda yang udah semester 7, 8, 9 nih. Selama Anda kuliah, teori apa yang menurut Anda paling faal, paling paham? Tanyain dia itu Belgedes mesti ya. Ya itulah Pak. Teori kan nggak sama dengan realitas. Padahal ngono malah jawabannya. Itu udah nyambung ya. Nah, dari hal-hal praktikal itu boleh ya, dari cara Anda mencari data, cari ini. Tapi jangan hanya sekedar ini pernah ini. No. Ya, ingat di level planning. Anda rencanakan dulu planningnya. Kemudian yang kedua adalah apa tipe riset Anda? Teorinya mungkin, metodologinya mungkin, ya. Misalnya tadi saya itu ngeh banget nih dengan teori dependensia. Ini kayaknya kalau saya bawa di dalam skala lokal, itu cocok menjelaskan kabupaten saya yang tergantung dengan kabupaten lain. Halo? 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 Masuk ini suara saya ya? Kayak unstable dari tulisannya. Halo? Masuk, Pak. Oke, thank you. Kalau nggak ada suara ngomong ya, Reo. Seperti pas drumming. Ya. Nah, dari teori atau metodologi boleh juga. Kemudian, apa kebutuhan informasi yang Anda perlukan? Dan semua itu ditulis. Tulis loh ya. Tulis. Apa? Kamu jadi planning itu saat kayak merenung gitu loh. Brainstorming sih. Terus skripsi mau skripsi apa ya? Kamu tulis, kamu kebutuhannya apa ya? Topiknya apa ya? Terus petakan kira-kira kelebihan dan kekurangan. Ini aku paham teorinya, tapi datanya ini susah kayaknya. Ini datanya mudah, tapi teorinya kok karena cocok. Nah, problemnya di mana?
kemudian lakukan konsultasi ke orang yang tepat. Ingat, saya bold di sini adalah orang yang tepat. Karena apa? Kadang Anda konsultasi dengan orang yang tidak tepat. Betul? Ketemu kakak kelas gitu, sing ketonane nek ngomong orator gitu ya, tapi nggak pernah baca buku. Itu malah menyesatkan banyak itu ya. Kata senior saya, waduh repot itu ya. Nah, lah kan orang tepat. Siapa orang tepat? Minimal pembimbing Anda. Atau ya, yang Anda lakukan, yang Anda anggap menarik. Ya. Nah, ini menjadi Anda di dalam planning. Jadi planning itu proses-proses brainstorming. Kemudian fokus. Nah, setelah Anda menemukan, bismillah. Boleh nggak Pak? Lebih dari satu opsi? Boleh. Ya, bismillah. Kemudian fokus. Nah, mulai Anda petakan, kira-kira saya tidak akan bahas ini, kira-kira saya hanya akan bahas ini. Nah, maka batasi masalah Anda dulu, ya mana yang mau dibahas. Karena nanti kalau Anda ketemu banyak orang, kalau Anda nggak memiliki batasan, kamu kayak pisang goreng di tengah lautan, gitu, ngambang kentul-kentul terbawa ombak, gitu, terus kemana-mana. Nah itu juga problem. Kemudian, ini kemudian selanjutnya, setelah planningnya, ya plan your works, and then now adalah works your plan. Kalau tadi itu merencanakan kerja Anda, sekarang kerjakan rencana Anda. Apa? Kumpulkan dulu, collecting, kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Dari mana Pak kumpulkannya? Loh gampang, Rek. Dari karya akademik. Nah, ini masalahnya. Sampean tahu tidak karya akademik itu apa? Nah, ini yang jadi masalah. Karena banyak juga teman-temannya nggak tahu itu karya akademik itu apa. PPT dosen, karya akademik bukan? Buku. Nah, saya tanya nih, saya voting nih, buku karya akademik bukan? Dicet coba, buku itu karya akademik bukan? Ya, buku itu belum tentu karya akademik. Bisa jadi itu adalah politik populer, psikologi populer. Ya, belum tentu buku. Maka Anda harus menemukan buku-buku yang sifatnya akademik. Loh, taunya dari mana Pak? Begitu akademik atau tidak? Ada ciri-cirinya. Ya nanti bisa di-googling. Tapi ciri yang paling visual, paling mudah dipahami. Ya, kalau ada buku, di depannya ada sampul penulisnya, itu mesti nggak akademik. Dah, itu coret dulu aja. Ya. Nah, tapi buku yang hasil penelitian, buku yang hasil publikasi penerbit ternama dan semacamnya, yaitu karya akademik. Nah, blog dan semacamnya bisa Pak jadi rujukan? Tidak bisa. Terus nggak boleh Pak baca blog? Oh boleh. Buat apa Pak? Buat cari insight. Kamu bisa dapat banyak ide dari blog. Tetapi jangan kamu jadikan sumber rujukan. Bentar ya, Rek ya. Minta telepon dulu ya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Oke. Pripun? Saya nembe kuliah, Pak. Saya di luar rumah. Saya nembe kuliah, saya di luar rumah. Oke. J. Di ngapunten. Mohon maaf, guys. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi ini insight. Insight-nya apa? Dia menyebut siapa? Kejarlah.
Nah, ini yang kadang malesnya mahasiswa collecting itu. Ini kayaknya bagus nih teori, tapi nggak mau nyari sumber aslinya. Nah, itu masalah. Kutipan di dalam kutipan, lah repot toh. Anda meliteratur barang KW dari barang KW. Wah, itu jadinya KW 4 nanti Anda. KW-nya KW gitu ya. Nah, jadi Anda harus tahu apa itu karya akademik, Anda harus tahu mencari sumbernya. Kemudian dari situ temukan bacaan yang tepat. Bacaan yang tepat dari mana? Dari keyword. Cara cari keyword gimana, Pak? Dari imajinasi Anda. Kalau Anda memahami konsep yang Anda pelajari terhadap topik, ya, topik-topik ini, konsep-konsep kuncinya apa? Maka Anda dengan mudah akan mencari bacaan yang tepat. Konsep itu apa, Pak? Konsep itu, nah ini kalau Anda sudah ikut MPS, MPIP, sudah saya jelasin dengan sangat clear, konsep itu adalah kata-kata yang definisinya itu sudah baku. Paham? Jadi nggak bisa Anda ngarang-ngarang. Bahagia itu konsep atau tidak? Tidak, itu definisinya masih macam-macam. Ada orang yang bahagia karena duit, ada yang orang bahagia karena si aset, macam-macam. Tapi ketika saya mengatakan pemerintah, itu konsep bukan? Konsep. Government, konsep bukan? Konsep. Tapi apakah pemerintah dan government itu sama? Apakah konsep yang sama? Beda. Paham ya? Ini yang di kelas saya sudah pernah saya ini ya. Misalnya ini karena di sini ada teman-teman HI dan mungkin yang belum pernah saya ajar, konsep pemerintah tidak sama dengan government. Kalau pemerintah kata dasarnya apa? Perintah, ya kan? Pemerintah artinya orang tukang perintah. Makanya pejabat-pejabat Indonesia senangannya merintah-merintah. Ini beda dengan government. Jadi kata govern yaitu order, gitu, atau mengatur. Itu menaunkan adalah tukang atur, tukang menata, ya menata. Jadi dua konsep ini berbeda. Nah sama, nanti kalau cari keyword, carilah konsep-konsep yang tepat. Ini saya nyarinya pakai kata otonomi daerah, pakai kata desentralisasi, atau dekonsentrasi ya. Nah kayak gitu. Cari konsep yang tepat. Pahami dulu. Yang ini. Boleh coba dulu tiga-tiganya kalau belum paham. Tapi kalau sudah menemukan, oh berarti ini. Nah biasanya juga bisa Anda dari teori yang pengen Anda raca. Teori, ingat teori itu terdiri dari beberapa proposisi yang sudah teruji. Yaitu namanya teori. Teori itu adalah proposisi yang sudah teruji kebenarannya, sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Teori itu, proposisi itu adalah hubungan antar konsep. Konsep dan konsep yang berhubungan. Contoh, konsep good governance dengan konsep transparansi, gitu misalnya. Maka proposisinya adalah semakin tinggi transparansi, maka semakin good governance. Nah, itu proposisi teoretik yang dipakai oleh siapa? Yang punya teori good governance itu, saya lupa namanya. Nah, kemudian temukan sumber yang tepat. Tidak bisa Anda cari jurnal, file type PDF, tidak cukup. Anda harus temukan ini di jurnal-jurnal yang tepat, ya. Nah, dari jurnal itu Anda tahu grading jurnalnya juga gitu loh. Jangan jurnal abal-abal, jangan jurnal yang apalagi jurnalnya mahasiswa gitu ya. Sama-sama ngomong A, mending kamu cari standar tertinggi daripada standar terendah. Oke. Sama-sama ngomong desentralisasi, kamu cari standar. Nah, proses collecting ini bagaimana, Pak? Jadi begini teknisnya. Proses collecting adalah
Kumpulkan semuanya, nggak usah dibaca dulu. Kumpulkan semuanya. Mau 1000, oke deh. Pokoknya masukkan dulu ke loker Anda, ke folder Anda. Masukkan semuanya yang bisa Anda ini. Nah, teman-teman terlalu menyerah kadang-kadang. Terus kemudian ngomong ke dosennya, saya sudah cari Pak. Nggak ada Pak. Ini nggak ada bacaan yang mendukung saya. Sudah berapa yang kamu cari? 20 Pak. 20 itu udah banyak. Nah itu norak itu. 2000 baru banyak. 20 itu baru ecek-ecek Rek. Gitu loh. Ya. 20 itu ya jadi jurnal fix-nya saja malah. Ya kalau dari 20 kamu peras jadi berapa? Mentok jadi 1 malah. Atau malah nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, grading jurnal itu harus Anda pahami. Kalau skala nasional misalnya ada Sinta 1 sampai Sinta 4. Ada standar DOAJ, ada standar Scopus, ya. Ini menentukan apa sih, Pak? Ini adalah kredibilitas jurnal yang ingin Anda kutip. Jadi semakin tinggi, semakin bagus. Ya. Kalau Anda pakai jurnal dia, penulisnya teruji, canggih, bukan abal-abal, bukan sekedar gugur kewajiban. Artinya apa? Artinya jurnal-jurnal ini yang dianggap proses seleksinya ketat dan semacamnya. Sehingga ya, collecting. Inti dari collecting adalah kumpulin aja kabeh. Kumpulin. Wis, rasa dipikir sih. Kumpul ke. 200, 300, 400 ya untuk riset saya sendiri sudah saya hitung untuk disertasi yang awal yang terkait persis dengan itu sudah screening awal itu sudah 750. Nanti yang saya ambil berapa? Paling banyak paling 20 gitu. Jadi jangan khawatir men, itu pasti kebuang gitu. Tapi sebelum kebuang, mana yang paling merepresentasikan ini? Saya kemarin melakukan riset namanya meta-analisis terhadap evaluasi terhadap praktek EGOV apa itu evaluasi terhadap evaluasi EGOV di Indonesia. Itu ada 690 jurnal saya review. Saya klasterisasi dan semacamnya. Terus saya analisis. Jadi saya melakukan analisis terhadap analisis. Jadi orang Indonesia selama ini menganalisis itu seperti apa terhadap praktek e-government di Indonesia. Nah itu bayangin, 690 itu semua saya proses. Tapi caranya saya sudah pakai NVivo dan semacamnya. Enggak manual. Nah nanti ada pelatihan lagi kalau mau belajar NVivo. Nah kemudian lakukan scanning dan skimming bacaan. Gimana Pak? Scanning dan skimming. Dibaca sekilas, bahasanya begitu. Kalau Anda ikut academic skill, ya itu saya pernah ajarin rapid reading. Teknik rapid reading apa? Scanning and skimming. Nanti coba cari di YouTube banyak sekali cara scanning dan skimming. Ya, bagaimana membaca cepat. Tapi minimal adalah abstrak. Ya, abstrak Anda baca. Oh, cocok, lebok nih, gak cocok, buang. Nah, misalnya Anda dapat nih sudah dapat 200 jurnal, katakanlah S1 200 jurnal, keren, wes. Langsung Anda baca sekilas-sekilas gitu ya. Anda batasi waktu Anda sendiri. Maksimal satu jurnal, maksimal 1 menit. Maksimal. Dan Anda harus memutuskan ini nanti saya baca lagi atau tidak gitu ya. Jadi Anda buat 3 step. Ini ada jurnal, terus semacam Anda buat 3 folder gitu ya. Wah, siki level 1, level 2, level 3. Langsung, apik banget lebokne level 1. Rontok elek lebokne 2. Wis gak kanggo kita lebokne folder 3. Gitu dulu, cepat. Maksimal 1 menit. Nah, kalau Anda punya 200, maksimal 1 menit, artinya kan bisa jadi kurang dari 1 menit kan. Anggap aja menit, 200 menit, itu berarti Anda butuh berapa jam itu? 4 jam, ya kan? Butuh 4 jam. Oke, sehari sejam, 4 hari selesai. Untuk proses scanning. Atau 2 hari sebenarnya selesai. Sudah, separuhnya. Ya. 2 hari selesai. Dan Anda buang gitu. Terus, nah tahap kedua,
Ya dah? Dengan scanning skimming dari judul, dari abstrak sekilas, terus Anda geser, terus Anda folder-folder gitu. Tahapan kedua, Anda bisa menggunakan software. Nah, software-nya gimana, Pak? Software-nya sederhana aja. Kalau saya, pakainya NVivo. Di sini bisa NVivo semua? Pernah tahu? Pernah dengar? Halo? Tunjukin ya. Belum, Pak. Wah, Belum pernah. belum ya. Ya udah, nanti minta Pak Rizky pelatihan. Waduh. Pelatihan. Ini misalnya ini contoh riset saya gitu ya. Secara konsep sudah saya petain, bahan-bahannya ada di sini, lihat nih, ini buku, ya literatur reviewnya sudah ini bisa dilakukan dengan cepat, ya, bisa dilakukan dengan cepat dengan menggunakan software. Misalnya, caranya gimana Pak? Ini ada banyak sekali, ya, ini semua ada banyak ini, ada buku, ada ini dan semacamnya. Dari sini kemudian saya bisa melakukan word frekuensi, ya misalnya gini ya, saya lihat set, nanti kapan-kapan lah ya kita ini ya, kita tipis-tipis latihan ini. Dulu word cloud. Oke, ini misalnya bisa ketahuan jurnal-jurnal yang saya kumpulkan itu. Oh, ternyata paling banyak kata politiknya, social policy dan semacamnya, ya dan semacamnya. Oh, nanti bisa saya lihat kira-kira kalau saya menggunakan kata-kata depolitisasi, jurnal mana yang paling banyak ngomong depolitisasi, itu nanti bisa langsung saya ini. Nah itu tetapi nanti kalau skalanya sudah besar, Anda punya jurnal ribuan gitu ya, itu tidak mungkin manual. Nah caranya adalah seperti itu, ya. Dengar aja, syukur itu dengar itu udah bagus itu. Ya, sudah pernah dengar itu jas gitu. Biasanya dengar aja nggak pernah. Ya itu bisa juga gunakanlah software-software kayak ini aja. Karena Anda bisa satu-satu kan, PDF ya, Ctrl F search misalnya gitu ya. Anda misalnya ya apa ya? Ya misalnya Anda nggak usah saya ajarin lah, itu gampang kan. Kata-kata kuncinya Anda pengen mencari otonomi daerah gitu ya. Anda buka di ini, terus ketik otonomi daerah. Nah, ketika dia ngomong otonomi daerah, itu kata-katanya apa? Ada yang menarik enggak? Dan semacamnya. Ya. Intinya adalah tahapan kedua, ya. Ketika sudah mulai scanningnya mulai agak rapi, kita buat 2 loker. Penting dan tidak penting. Yang ini harus dibaca dengan slow. Nah, jadi tidak harus ada membaca itu yang justru tidak boleh dibaca cepat, harus dibaca slow. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari situ kemudian ya, kita mulai melakukan pemetaan gitu. Saya misalnya dari 760 ya, setelah saya abstraksikan itu ternyata cuma ada 20 tulisan kunci yang memetakan, yang memberikan perwakilan terhadap semua peta dari 760 tulisan itu. Ternyata cuma 20 loh setelah saya abstraksikan. Yaitu risetnya A, risetnya B, risetnya C. Sampai 20 itu. Nah, saya dengan melakukan critical review terhadap 20 tulisan itu, maka saya sudah bisa memetakan secara keseluruhan riset-riset yang berbicara tentang topik yang saya paham, yang ingin saya pelajari. Nah, dari sini kemudian mulai kita lakukan proses deepening. Proses deepening berbeda dengan tadi. Kita sudah mulai melakukan slow reading. Istilahnya ngaji dulu itu, perlu sorogan bandongan, huruf per huruf. Ya, utawi iki iku gitu-gitu sampai kita harus pelan-pelan karena cuma 20. Oke lah, kita langsung estimasi. 21 artikel butuh berapa jam? 1 jam. Oke, berarti saya butuh 20 jam. Katakanlah kalau saya pribadi ya misalnya ini standarnya standar disertasi dan semacam 20 jam. Oke, sehari saya kuat baca berapa jam?
2 jam. Oke, berarti saya cuma butuh 10 hari. Just 10 hari. Kecil sebenarnya untuk proses riset yang panjang. Ya. Jadi Anda harus merencanakan itu, harus mencatat itu. Kalau itu tidak Anda lakukan, Anda loss nanti. Tiba-tiba energi Anda habis, terus, aduh kok males ya skripsi ya, nah, kayak gitu. Nah, setelah Anda itu, nah ini. Maka, nah, saya ajarin caranya. Langsung ya, untuk dipening. Langsung kita praktek aja. Kalau saya sekarang, saya menggunakan NVivo tadi. NVivo itu enak, kita bisa recall ini dengan mudah. Tapi NVivo berbayar dan mahal. Ya, maka dulu sebelum saya pakai NVivo dan sekarang masih relevan untuk dipakai, Anda bisa menggunakan Excel untuk melakukan proses deepening. Nih contohnya, ini sudah saya ini. Oke, mau filenya nanti saya kirim. Ini bukan fix, filenya bukan fix. Bisa berubah sesuai dengan konteks, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Anda kasih nomor 1, 2, dan semacamnya. Ini penting. Nomor nanti, karena nanti kita butuh sorting. Nanti ada teknik-teknik sorting. Ya. Kemudian petakan. Joko, ya, penulisnya Siti, Markona, Joko, Siti, Markona, ya, tahunnya 1991, 2000, ya, 1987, 199, oke, tak ngarang-ngarang aja ya, Swan tenanan. Oke, judul oke, macam-macam. Ini jenisnya bisa buku, bisa jurnal, Anda bisa ini. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Setelah Anda baca itu tujuannya apa? Terus teori yang digunakan apa? Metodenya apa? Temuan menariknya apa? Kesimpulannya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Target pembaca. Target pembaca itu Anda melihat dari sudut pandang si penulis terhadap pembaca. Ini menempatkan pembaca seperti apa? Hubungan dengan penelitian lain seperti apa? Misalnya membantah teorinya siapa dan semacamnya. Urgensi untuk penelitian Anda ini bisa lakukan dalam scoring. Misalnya ada scoring 1, Anda scoringnya 1 sampai 3 ya, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, misalnya ya. Nah, ini nanti Anda lakukan semua. Lakukan. Nah, cara kita ngolah misalnya gini. Oke, saya hanya akan mengambil jurnal yang saya akan utamakan jurnal terbaru dulu deh gitu. Anda sorting dong, Bro. Oh, ini kan udah urut sendiri langsung nanti. Iya kan? Saya pengen tahu tulisan orang-orang tertentu aja deh. Misalnya saya pengen tahu tulisannya Joko saja gitu. Langsung. Iya kan? Nah, tuh, ya. Nah, ini cara melakukan critical review yang sistematis. Jadi kamu itu, yang problem tuh begini teman-teman. Habis baca buku lupa. Jangan-jangan kemarin isinya apa ya? Loh, itu kan sering nggak terjadi itu? Terutama habis skripsi serius seminggu, tiba-tiba pacar ngambek gitu. Wah, ambiar itu mesti, gitu. Tulisanmu. Nah, itu kalau Anda melakukan kayak gini, tidak akan ambiar. Oke, distract sebentar, tapi begitu Anda kembali lagi. Anda pengen ngumpulkan yang khusus jurnal tok, khusus buku tok, bisa juga gitu ya. Nah, misalnya atau ini misalnya, saya hanya mau mengurutkan dari urgensinya terhadap riset saya ini. Silakan, nanti ini dikembangin. Nah, ini nanti yang boleh Anda sajikan dalam bentuk tabel, boleh. Apakah ini semua, Pak? Ya jangan. Yang penting bagi pembaca. Ingat, penting bagi pembaca, bukan penting buat kamu. Kalau ini jelas penting buat kamu semua ini. Tapi nggak penting bagi pembaca. Pembaca itu hanya ingin mengetahui topik itu secara clear dan ini. Maka kalau berbicara tentang, Pak, nah ini langsung saya sudah ngomong di pening ya, tabel yang bagus bagaimana? Nggak ada rumusannya. Nggak ada rumusannya ya.
Saya kasih contoh beberapa tabel yang saya pernah baca. Ya, itu macam-macam. Nah, ini contoh nih. Bentar, saya besarin. Ya, misalnya, nih, titel, metodologi, mind finding, construct, ada PM metodologi, TBL score, atau tempatnya, gitu ya. Ada yang bisa model gitu. Ada yang modelnya begini. Lihat, ini yang kuantitatif juga begitu. Kuantitatif, kualitatif juga sama, mungkin akan sedikit berbeda, gitu ya. Penulisnya siapa, subjeknya, lihat nih, ya, intervensinya, evaluasi, nah ini catatan Anda ini. Oh, kayaknya kelebihan kekurangannya ini deh, gitu ya. Atau begini, studinya siapa, ya kan? Nielsen et al, ya, dan teman-teman 83, studi desainnya bagaimana, ya. Nah, ini misalnya dia sedang meneliti tentang health system building block, jadi teori-teori health system block. Itu variabelnya mana saja dia bandingkan tuh. Oh, ya kan? Kemudian summary of finding, risk of bias-nya juga bisa, risk of bias. Jadi resiko bias-nya, resiko bukan kesalahannya, resiko subjektivitasnya atau kelemahan dari studi ini juga mulai dipetai. Apakah harus penulis di sini, Pak? Boleh nggak penulis di sini? Boleh, ada juga yang seperti itu. Nah, ini contoh. Sayang ini nggak terlalu ketok. Ya, penulisnya di samping, kriterianya di bawah. Boleh juga. Tidak ada rumusan yang soal itu. Ya. Nah, kalau kuantitatif, maka lebih baik Anda literatur review-nya sama-sama kuantitatif. Enak gitu. Jadi, studinya jelas, ya, perbandingan populasinya bisa Anda bandingkan apple to apple. Ingat ketika Anda membawa ke table harus apple to apple. Ngerti apple to apple? Apel karo apel, ojo apel karo duren. Gak cocok membandingkan apel dan duren. Ya. Itu. Jadi jelas N-nya berapa, ininya berapa, kemudian finding-nya apa, komennya apa, and so on, ya. Itu di. Tapi apakah boleh nggak pakai tabel, Pak? Boleh. Nggak ada. Malah itu sebenarnya hanya cara kita ingin memudahkan membaca. Intinya begini. Terus kapan pakai tabel, kapan tidak pakai tabel, Pak? Itu tergantung. Anda bayangkan pembaca Anda itu lebih mudah memahami dengan tabel atau lebih memahami justru tidak dengan tabel. Atau justru kalau tabel itu dipaksakan bisa jadi pembaca Anda muak. Gitu. Wah, ini tabel sini ini ora penting gitu ya. Seperti muaknya saya melihat skripsi kakak-kakak kelas kalian. Ya, cuma sekedar nempel itu ya. Ahmad Nur Fauzi senyum-senyum gitu. Sudah berapa kali saya coret itu. Ya. Korban itu. Nah, tapi gitu urgensinya dirasakan. Ini kalau ini ya. Jadi tidak harus ya. Tapi kenapa dosen menyarankan itu? Sebenarnya begini, kenapa dosen nyaranin itu? Karena timbang gonmu elek gak ono lagi pantes-pantesan rek ono tabel lho. Kadang seperti itu loh, rek. Bayang nih standarmu tiga pantes-pantesan gitu loh. Jangan dong. Ini UB ini. Ya, universitas nomor 4 terbesar di Indonesia, gak main-main. Masuk skripsi pantes-pantesan standar ini. Gengsi dong. Ya. Gitu, rek. Ya. Penting itu, rek. Ya. Oke. Nah, dari situ, kira-kira gampang nggak nanti memetakan research gap? Gampang banget. Iya toh? Bedanya apa yang sudah dibahas, apa yang belum, apa gampang banget gampang. Menemukan research gap itu kecil. Jadi riset satu dan riset yang lain itu bedanya apa, samanya apa, yang belum banyak dibahas apa. Terus kemudian kamu ngambil gapnya, ini belum dilakukan di Malang. Misalnya ya, belum dilakukan di Malang. Ya saya mau melakukan di Malang nih. Loh, pertanyaannya kenapa di Malang penting? Nah itu harus dijelaskan. Kenapa penting dilakukan di Malang? Karena karakter sosial masyarakat di Malang berbeda dengan tempat-tempat riset yang sudah ada. Misalnya semua riset itu di Pantura, belum ada satupun riset yang di luar Pantura dengan karakternya, gitu-gitu. Jadi temu namanya research gap. Dari situ Anda menemukan novelty.
Novelty itu kebaruan. Ada uniknya, ada sudut pandang yang berbeda. Nah, ya paham ya. Loh, kok nek mengikuti urutan apa gawe skripsi dengan cara yang benar, lu gak bingung, Rek. Cari teori, apalagi nanti kecil cari teori itu. Kecil cari teori kalau membuat kajian pustaka sudah canggih yo. Maksudnya dengan tertib loh ya, orang yang pantas-pantasan loh ya. Yang tak tanyain selama ini pantas-pantasan buat kajian literatur apa buat kajian literatur tenanan ya. Itu yang jadi masalah. Nah, dari situ kemudian Anda bisa merefleksikan untuk lebih bermakna. Sekarang writing-nya. Writing-nya bagaimana, Pak? Nah, setelah Anda bahan-bahan sudah Anda kumpulkan, Anda menuliskannya. Aduh, 1,5 jam ya, tak percepat ya. Selario ya, gitu. Insyaallah. Makanya Mas Rizky minta untuk juga membahas teori, tapi kayaknya saya sudah bilang Anda nggak mengatasi ini waktunya ini kayaknya. Struktur penulisannya bagaimana? Seperti struktur penulisan biasa. Seperti struktur penulisan biasa. Apa? Ada pendahuluan, overview, body, kemudian conclusion. Nah, kesimpulan yang sering lupa. Teman-teman tidak ada kesimpulan di dalam membuat critical review, kajian literatur. Terus setelah Anda cerita ngalor gitu, kesimpulannya itu apa, Anda mau kemana, itu perlu ditulis. Ya. Cara penulisannya adalah, memang tadi saya bilang bahwa critical review bukan sekedar rangkuman. Tetapi memang salah satu bentuknya adalah merangkum. Misalnya 20 tulisan nih, 20 tulisan. Setelah Anda refleksikan, itu ternyata 20 tulisan itu cuma terdiri dari 3 perspektif. Perspektif A itu si A, si B, perspektif A katakanlah penulisnya adalah ini. Ada 7 penulis yang penulis perspektif A. Itu Anda rangkum semua ke 7 penulis itu. Rangkum. Ya, dirangkum. Dengan mempertemukan satu dengan yang lain. Makanya kalau di dalam tulisan jurnal itu ya, body note itu, di body note terutama ya, jadi bukan di footnote. Di body note itu penulisnya tumpuk-tumpuk karena Anda merangkum perspektif yang sama. Nah, kemudian sintesis, ingat, ketika kita membuat sintesis, ya setelah merangkum, sintesisnya itu adalah ya Anda dari tesa, antitesa, menemukan sintesa. Sama, Anda membenturkan satu opini dengan opini yang lain, kemudian Anda menarik sintesis. Jadi orang menulis ulang, tidak, salah. Mensintesa. Ya bahasa menarik kesimpulan, menarik ini ya, sintesis, ingat. Kemudian komparatif, membandingkan. Dan kemudian opini Anda yaitu kritik. Harus masukkan kritik Anda. Kalau nggak ada kritik ya namanya bukan critical review. Itu namanya rangkuman. Ya. Nah, iki nih saya mau latihan ini. Gunakan bahasa yang kuat. Wah, ini penting. Cara buat literatur review itu bahasanya harus kuat. Bahasa yang kuat itu bagaimana? Bahasa yang kuat itu gini loh ya. Cara nulis ya. Ini sebenarnya di akademik skill sudah saya ajarkan. Oh gini, nanti tontono. Nah, ini follow Nalar Kritis di YouTube ya. Itu kuliah-kuliah saya soal kuliah-kuliah saya semua di situ termasuk saya bahas soal membuat bahasa argumentatif ya. Nanti kamu pelajari dari sana. Gunakan bahasa yang kuat adalah misalnya penulis A para penganut strukturalis dalam kurung siapa meyakini bahwa gitu-gitu loh bahasanya ya. Bla 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 Anda jelasin. Namun hal ini berbeda perspektif dengan kaum behaviораlis dalam kurung penulisnya siapa yang justru menganggap bahwa gitu-gitu cara menulisnya ya. Jadi bahasanya kuat. Mana yang sifatnya konfirmasi, mana yang sifatnya revisi, mana yang sifatnya negasi. Itu bahasanya harus kuat. Jadi jangan ngambang. Kamu kalau nulis itu ngambang ya. Yo,
Iki jane si A si B itu beda pendapat atau sama sih gitu, nggak jelas. Dan repotnya bahasa yang tidak kuat itu seringkali menjebak Anda. Anda sibuk menjelaskan ke diri Anda sendiri. Sehingga orang lain bingung. Karena apa? Sama dengan Anda sedang kuliah gitu ya. Sedang presentasi skripsi. Anda kadang sibuk meyakinkan diri sendiri kalau Anda sedang jelasin skripsi Anda itu. Sibuk meyakinkan diri sendiri sehingga orang lain ya ragu lah, Anda sendiri aja nggak yakin apalagi meyakinkan orang lain gitu. Nah, jadi psychological itu yang harus Anda ingat. Dengan bahasa yang kuat, sudah firm. Saya sudah firm, saya sudah selesai, saya sudah paham betul. Saya yang akan membantu Anda memahamkan cara saya berpikir. Bukan saya sedang memahamkan ke diri saya sendiri apa yang sedang saya tulis. Ya, itu masalahnya. Kemudian revisi dengan ketat. Ya. Revisi ada banyak cara nanti ya. Anda bisa minta proofreader, Anda minta teman Anda untuk membaca, and so on. Tips, tak cepet ke ya. Keep it simple. Kalau Anda membuat literatur review, tapi ternyata penjelasannya semakin rumit, you wrong do it, man. Salah itu berarti ya. Sesimpel mungkin. Jadi sesederhana mungkin. Jadi itu kayak perasan substansinya, gitu. Kayak pil, kayak jamu gitu. Gitu. Nah, sekarang kan orang mau daripada makan bawang 3 biji untuk menurunkan kolesterol, sekarang diperas substansinya hanya pil. Sama logikanya kayak gitu. Daripada orang baca 20 tulisan, Anda peras itu hanya jadi 3 halaman. Mana saja yang dipilih? Yang akan digunakan oleh pembaca untuk memahami tulisan Anda selanjutnya. Oh, benar. Cara nulis ya. Oke ya. Kemudian news yang tadi saya bilang novelty. Usahakan terbaru deh yang Anda review. Ya teori tahun 60-an, teori tahun 60-an, zaman perang deh, jangan dipakai lagi itu. Ya. Kalau seperti kami yang pengajar dosen ini, minimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Di tahun 2010 ke atas. Kecuali teori-teori yang sifatnya kanon. Teori memang ujungnya teori. Boleh. Misalnya ya ujung-ujung teori lah. Para pendiri-pendiri mazhab. Ilmu sosialnya gitu ya. Rational choice itu siapa, ininya siapa. Boleh. Tapi kalau yang sifatnya kasuistik dan semacamnya, ya inilah. Nggak bisa lah Anda ngomongin tentang perilaku anak muda gitu zaman tahun 90-an dengan anak teori 90-an dengan anak muda sekarang nggak bisa. Zaman dulu nggak ada TikTok kan bro, nggak ada Instagram. Nah, yang ketiga adalah clear, jelas. Ini ada 6 loh, kok tinggal 4 ya? Nanti saya tambahin. Ini ternyata belum sinkron di Google Drive. Ya. Yang editan terbaru belum masuk. Clear, harus jelas. Ya, keep it simple and clear itu jadi satu. Padat, jelas, mudah dipahami. Dan terakhir adalah make conclusion. Ya, buat kesimpulan. Bukan terakhir sih ya. Ada 2 lagi saya bentar. Tak. Bukain dulu. Nah, selanjutnya adalah ya, bentar. Logis. Tak tambahin ini ada lagi ya. Logis, logical, logis, harus logis. Dan komprehensif. Dah 6 ini Anda cek masuk, sip. Itu critical review yang keren. Ya. Aduh, sebentar Kang kawan. Ternyata ini bukan yang terbaru nih. Aduh. Oh, saya. Ini saya yang lama ternyata. Yang terbaru saya tak tunjukin. Tapi nggak bisa saya coret-coret ya. Nggak apa-apa ya. Nah ini ya. Tadi masih collecting itu masih ada beberapa tadi. Nggak apa-apa wes nanti. Ini ya.
temukan bacaannya tepat, sumber yang tepat, tahu grading jurnal dan jenis buku, kemudian scanningnya, ya, baca abstrak, skimming, gunakan software, play with keyboard ini dan semacamnya ya. Deepening, peta tulisan, novelty, oke, masih sama. Nah ini penulisan, ya penulisan sama, penulisan review tadi ya. Itu adalah ada pendahuluan, membuat kategori, ingat, Anda kategorikan, membuat kategori. Ada tulisan bagus tapi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Contoh yang paling clear bagi saya untuk bisa menjelaskan ke Anda soal, sebentar saya cari dulu. Critical review yang bagus. Contoh tulisan, contoh reference, depolitization. Ontological mana ya, ontologi. Oke, nanti kalau pengen tahu, angkat tangan silakan, nggak apa-apa. Logis ya, komprehensif gitu. Nah, terakhir saya akan warning beberapa. Kalau Anda harus hati-hati kalau ini ada di dalam tulisan Anda berarti critical review ya, Anda jelek. Yang pertama adalah ngambang, nggak jelas, itu ambigu, ngomong apa sih ini sebenarnya. Ya, ini ngomong kayak orang geremeng. Gitu ya. Nah, itu sama, itu critical review-nya juga begitu kadang. Yang buat critical review nggak jelas itu ngomong. Kemudian pilihan sangat terbatas. Nah, ini sering banget di kita. Ya, teman-teman di kakak kelas Anda. Jurnalnya sudah jurnalnya kakak kelasnya, itu aja diulang-ulang. Ya, misalnya saya kasih contoh nih. Ya, saya sama Pak Rizky yang paling gedek nih biasanya. Pakai Van Mock Van Meter. Ya, kalau meneliti kebijakan publik, implementasi pakai Edward 3, yang tahun-tahun 60 70-an gitu-gitu masih dipakai juga, itu aja berulang-ulang. Dan skripsinya juga itu aja. Nah, itu jelek banget. Kemudian banyak yang informasi tidak tepat. Nah, ini kadang bacanya itu nggak tepat, malah salah interpretasi. Masih kacau itu. Bahannya tidak relevan. Ya. Anda meneliti apa, tetapi critical review-nya apa, gitu ya. Sudut pandangnya sama juga. Bahan-bahan Anda itu sudut pandangnya sama semua. Tidak kontras, tidak saling melengkapi. Ya itu bukan critical review gitu loh. Itu pantas-pantesan gitu loh. Justru sudut pandang yang kontras itu yang kita butuhkan. Dan stoknya kedaluarsa ya. Kedaluarsa itu mungkin ya bisa jadi karena terlalu banyak yang ngutip dan common sense sudah nggak menarik, banyak yang ngutip, itu saya juga heran, kadang itu terjadi. Sudah nggak menarik, banyak yang ngutip, kemudian stok bahan kedaluarsa ya dan semacamnya. Oke teman-teman, aduh ngomong betul kok sudah 1 jam 50, silakan ada pertanyaan. Oke Pak, sebelumnya minta maaf, ini Pak Rizky tadi izin buat ada urusan ke DKN, jadi untuk moderator ya. Oke, moderator Nasain ya. Oke, handle Nasain. Ya, Pak. Ya, untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya, ya silakan bisa ditulis kolom chat ataupun on mic dulu, dan nanti yang beruntung bisa dapat bukunya Pak Laude itu Rezim Adat dalam Politik Lokal. Nah, untuk yang dapat siapa? Untuk yang nanti penanya mungkin bisa ditunjuk random dari Pak Kusam untuk dapat satu buku ini. Waduh.